Ayub 36 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama saudara. Sudah? Yang sudah dapat boleh katakan amin? Oke, baik. Saudara, kalau di gereja ini tidak pernah ditayangkan ayat. Di beberapa gereja ditayangkan ayat. Karena saya tidak kepingin Anda datang ke sini tanpa bawa Alkitab. Saya kepingin Anda kalau datang ke gereja ini bawa Alkitab. Buka sendiri, kecuali kelas pemuritan. Kalau kelas pemuritan beda, karena supaya cepat saya akan bukakan begitu ya. Supaya enggak terlalu lama. Baik, Ayub 36 ayat 11. Baca sama-sama saya, 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Saya baca ulang saudara. Ini ayat dahsyat, ini salah satu ayat yang saya sangat suka. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Siapa yang mau hidup mujur sampai akhir hidupmu? Oh, yang lain gak mau ya. Saya tanya, Anda ngerti bahasa saya tanya? Siapa yang mau hidup mujur sampai akhir hidup mereka, hari-hari mereka? Baik, siapa yang mau hidupnya senang sampai akhir tahun-tahun mereka? Dari sini saya menyimpulkan sebuah kata, the rest of my life will be the best of my life. Sisa hidup saya akan yang terbaik. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda lihat untuk bisa ngalamin the rest of my life will be the best of my life. Sisa-sisa hidup kita senang, mujur. Ada dua kata yang muncul di ayat Alkitab tadi. Kalau engkau apa? Mendengar. Coba bilang mendengar. Kalau engkau mendengar dan takluk, maksudnya apa? Kalau Anda mendengarkan suara Tuhan dan Anda takluk sama Tuhan, dua kata ini sebenarnya takluk atau taat, ini bicara soal alignment. Ini bicara soal penyelarasan. Kalau Anda selaras dengan sorga, maka the rest of your life will be the best of your life. Bahwa sisa hidupmu akan menjadi yang terbaik. Nah, banyak orang saudara mau dengar tapi nggak mau taat. Dua kata ini adalah dua kata yang harus berjalan bersamaan. Bisa katakan amin? Saudara yang dikasih Tuhan, di hari Jumat kemarin Pastor Roy berkata bahwa setiap nubuatan yang Anda terima, Anda tidak cukup hanya jadikan itu informasi. Allah tidak menyampaikan pesannya hanya buat saudara sekedar informasi. No. Bukan sekedar buat saudara informasi. Bukan sekedar buat saudara tahu itu semacam berita. Tidak. Tapi untuk Anda percayai dan Anda lakukan dan alami itu. Coba bilang dengar. Enggak kedengeran saya. Coba bilang dengar. Coba bilang taat. Anda harus belajar untuk mendengar dan belajar untuk taat. Nah, karena itu saudara, kita perlu menyelaraskan. Kemarin saya bicara dalam 2 minggu berturut-turut kita belajar soal profetik. Profetik itu penting sekali saudara. Saya beritahu saudara, sangat penting. Saya lahir baru di dalam pelayanan dalam kegerakan profetik. Bagaimana saya bisa ada sampai hari ini? Oleh karena perkataan profetik yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa saya luaskan profetik di gereja ini. Tentu saja yang menyampaikan pesan-pesan itu harus dewasa, harus matang. Harus matang, kalau enggak saudara, itu bukannya nubuat tapi lubuat. Serius saudara. Karena itu pun saya pernah ngalamin di tahun-tahun pertama ketika saya menyampaikan pesan-pesan profetik. Tapi ketika kita mulai dewasa, kita mulai matang, enggak sembarangan saudara ketika engkau dengar perkataan profetik. Itu adalah pesan Tuhan yang Anda harus responi. Bisa katakan amin? Tapi kalau Anda cuma mendengar tanpa Anda mau menyelaraskan dirimu kepada kebenaran di Alkitab, itu nubuatan tidak akan pernah terjadi. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Anda perlu mengerti, penting sekali. Makanya tindakan iman setelah engkau mendengar pesan-pesan Tuhan, pengajaran, itu penting. Bilang lagi sebelah saudara, dengar. Bilang lagi sebelah saudara, taat. Nah saudara, kemarin juga Pak Pastor Roy sudah bilang di hari Jumat, setiap kali pesan Tuhan dilepaskan, nubuatan disampaikan, apa yang Tuhan sampaikan itu sudah terjadi. It is done. Bagi Tuhan, Tuhan berkata it's done, selesai. Ketika Tuhan berpesan kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi orang yang ditinggikan, bagi Allah selesai. Sorga sudah menyelesaikan tugasnya. Saudara nangkep gak? Saya perlu baca ulang, saya perlu ulangi pelan-pelan saudara ya.
Kalau Anda sudah mendengar ada janji Tuhan dalam hidupmu, kalau ada nubuatan Tuhan dalam hidupmu, di mata Tuhan selesai. Dia tidak akan tarik balik bilang, sorry gua salah ngomong. Kecepatan kemarin ngomongnya. Enggak. Sekali Tuhan ngomong sama saudara, it is done. Sorga sudah selesai. Tinggal kita bagaimana menjalaninya. Berarti kalau begitu, dengar ya baik-baik. Lihat sini saudara. Kalau begitu termasuk yang di streaming. Kalau Tuhan bilang dan selesai. Berarti your best life. Kapan? Now. Loh iya dong. Kalau Tuhan sudah bilang dan selesai. Berarti your best life is now. Gak besok lagi. Cuma sekarang bagaimana Anda menikmatinya bersama dengan Tuhan. Nah ini yang saya katakan saudara. Kadang-kadang orang Kristen bertahun-tahun karatan di gereja. Ngerti karatan di gereja? Saudara tidak mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Tuhan mau saudara dan saya bukan cuma tahu Yesus itu Tuhan. Tapi Anda harus tahu Yesus itu Tuhan saya. Is my Christ, my Lord, my Jesus. Bukan berkata Jesus is Lord, but Jesus is my Lord. Yesus bukan hanya Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan saya. Saudara kalau Anda bilang Yesus adalah Tuhan saya, Anda alaminya tiap hari. Yang percaya boleh katakan amin. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau Anda mau ngalamin the rest of your life will be the best of your life, bahwa sisa hidupmu akan menjadi terbaik, Anda akan lihat slide berikut ini saudara. Saya mau ajak saudara lihat bagaimana Anda menjalani rutinitas Anda hari ini akan menentukan kualitas hidupmu. Betul? Saudara ketika janji Tuhan dilepaskan, dan secara de jure hidup yang terbaik dimulai dari sekarang. Anda ngerti bahasa de jure enggak? Apa artinya de jure? Secara hukum, secara legal Anda sudah hidup terbaik now. Setuju? Walaupun de facto secara faktanya Anda ngalamin banyak hal. Tapi Anda perlu menyelaraskan supaya de jure ini Anda alami sepenuhnya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Itu maksud saya. Makanya saudara setelah Anda tahu ini posisi legal saya, Anda perlu ikutin proses, Anda perlu ikutin prinsip di Alkitab, pengajaran-pengajaran yang membawa Anda keluar dari de facto itu, masuk kepada yang sebenarnya. Bisa katakan amin? Halo? Amin? Bukankah secara de jure, secara legal bahwa kita lebih dari pemenang? Bukankah saya tanya sekali lagi, kita secara de jure, secara legal bahwa kita lebih dari pemenang? Tapi secara fakta kadang-kadang kita ngalamin hal-hal yang kita rasa kok kayak begini. Betul apa enggak? Nah itu sebabnya Anda perlu mendengar pesan Tuhan lewat profetik untuk menyingkapkan apa yang Anda sedang alami dan Anda harus lewati. Lalu Anda belajar firman, pengajaran masuk untuk saudara hidup dengan prinsip. Dan Anda akan pada alignmentnya Tuhan masuk dalam posisi de jure dan de facto itu sama. Bisa katakan amin? Yang jelas boleh katakan amin. Nah untuk itulah saya akan masuk kepada slide berikutnya. Next please. Di dalam slide berikutnya bagaimana Anda menjalani rutinitas Anda sekarang. Tiap hari akan menentukan kualitas hidupmu sekarang. How you live now. Bagaimana Anda hidup sekarang. Bagaimana Anda menjalaninya. Itu sangat menentukan kualitasmu. Walaupun Anda tahu akan Anda lebih dari pemenang. Walaupun Anda tahu bahwa your best life is now. Percuma kalau Anda cuma tahu tapi cara hidupmu salah. Halo? Ada amin? Berapa banyak orang Kristen? Yang Kristen angkat tangan? Tolong yang Kristen angkat tangan. Berapa banyak orang Kristen hidupnya babak belur? Banyak orang Kristen hidupnya babak belur. Padahal Tuhan bilang secara de jure, secara legal engkau lebih dari pemenang. Bahkan Anda punya kehidupan yang terbaik itu sekarang. Jadi saudara, bagaimana Anda menjalaninya tiap hari akan menentukan. Are you ready now? Saya belum masuk kepada bagaimana Anda hidup secara right. Anda punya best life now. Tapi paling tidak saya mau buka. Berapa banyak di antara saudara dan saya hidupnya
lebih mengandalkan fakta daripada kebenaran. Nah saudara, yang pertama adalah seberapa Anda hidup berdasarkan kebenaran atau Anda berdasarkan fakta. This is the question you have to answer. Kalau Anda terus-menerus hidupnya fakta, Anda selalu pikiranmu fakta, Anda selalu mengikuti fakta, Anda nggak pernah lihat your best life is now. No, never. Karena itu Anda harus lihat kebenaran Tuhanlah yang memerdekakan saudara. Apapun keadaanmu, Anda harus hidup dalam kebenaran. Kalau kebenaran bilang begini, pegang kebenaran. Regardless, tidak peduli keadaanmu seperti apapun. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini. Allah yang aku sembah sanggup menolong aku. Tapi seandainya tidak pun, kami tidak akan pernah nyembah patung itu. Artinya I am still standing on righteousness, on the truth secara kebenaran. Makanya STT kita the truth. Bukannya the fact, tapi the truth. Itulah kebenaran. Yang boleh percaya katakan amin. Tahukah saudara, itu sebabnya istri Ayub dengan Ayub berbeda. Coba saya mau tanya, apakah sama-sama Ayub ngalamin kehilangan anak gak? Coba saya nanya nih, jawab dong. Ayub kehilangan anak gak? Istrinya? Ayub kehilangan ternak gak? Istrinya? Oke. Ayub ngalamin sakit gatal dari kepala sampai kaki gak? Istrinya ngalamin gak? Enggak. Berarti yang lebih menderita siapa? Yang komplain siapa? Yang komplain siapa? Saudara, saya nggak ngomong soal istri nih, tidak. Tapi saya bicara orang yang menderita lebih banyak pun kalau dia berdiri di atas kebenaran, God will return it back to you. Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Tapi orang yang namanya istri Ayub ini tidak hidup atas dasar kebenaran, tapi atas dasar fakta. Kalau ngomong fakta, apa bedanya Anda sama orang yang tidak percaya Yesus? Bedanya cuman Anda sama dengan mereka, cuman Anda ke gereja aja tiap minggu gitu. Kalau makan doa. Anda ngerti gak? Coba yang ngerti lambaikan tangan. So if you want to find, Anda mau lihat ini saudara, realitasnya itu, lihat rutinitas hidupmu seperti apa sih? Saya nggak tahu, yang tahu itu Anda. Kalau selama ini bilang iya Pak, yang saya selalu takut dengan fakta, makanya khawatir ada, takut ada, karena Anda lihat fakta terus. Lalu Anda bilang sama saya, Pak kita ini manusia hidup kan berdasarkan fakta Pak. I know, tapi bukankah kita juga ada Tuhan yang hidup dalam kebenaran? Kenapa kita kasih porsi lebih kepada fakta, kita nggak pernah kasih porsi lebih sama Tuhan? Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda sedang menghadapi masalah, kenapa Anda kasih porsi yang besar kepada masalah, porsi yang besar kepada keruwetan, lebih daripada porsi yang besar kepada Tuhan untuk terlibat dalam hidupmu? Kasih porsi Tuhan untuk terlibat lebih besar dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat kebenaran memerdekakan saudara. The truth will set you free. Faktanya, saya berkali-kali bilang saudara, faktanya mungkin keuanganmu terbatas, faktanya situasimu mungkin sulit. Tapi ketika Anda berdiri di atas kebenaran, you never know kebenaran itu akan membela saudara. Betul apa enggak? Bukankah ada seorang guru yang saya berkata saudara, waktu dia ngajar di rumahnya, lalu pintu rumahnya diketuk. Polisi 2 di depan. Dia tanya, kamu siapa? Dia tanya, saya ini officer bertanya, nama ala ini, rumah ini adalah rumah, nama ini bukan. Ini nama anak dari pemilik rumah, yaitu guru yang ngajar. Dia bilang, iya itu anak saya. Kamu siapa kata polisi? Saya bapaknya. Oh kamu bapak dari anak itu? Iya. Kenapa kata si bapak? Sekarang juga Anda pergi ke rumah sakit karena anakmu kecelakaan meninggal. Seorang guru lagi ngajar, saudara di rumahnya. Guru Alkitab, firman Tuhan lagi ngajar. Nah semua pesertanya sedang menantikan apa jawaban dia. Tapi dia berdoa begini. Tuhan aku tidak tahu kenapa anakku kau ambil. Berikan aku kemampuan untuk tetap percaya kepadamu sekalipun aku tidak ngerti. Banyak dalam hidup ini kita tidak ngerti. Kalau Anda mau coba ngerti terus kenapa ini, Anda makin bingung. Karena pikiranmu
bukan pikiranku. Rancanganmu, bukan rancanganku. Makin Anda pikir, makin Anda bingung. Kenapa begini, kenapa begitu. Udah jalani aja, ikuti, hidupi kebenaran. Percaya pada kebenaran, then that truth, kebenaran itu will set you free. Banyak sekali saya beritahu saudara dalam hidup saya, hidup Anda semua, bahkan hidup saya juga, saya nggak bisa jawab sampai hari ini. Yang hanya bisa saya terima jawabannya nanti waktu ketemu Tuhan. Banyak dalam hidup ini, kita nggak perlu banyak tahu. Hidupilah dalam kebenaran Tuhan, bukan cuma fakta. Bisa katakan amin? Hal yang kedua, next please tadi slide yang tadi dikembalikan. Hal yang kedua yang Anda harus perhatikan bagaimana rutinitas hidup Anda menentukan kualitas Anda. Anda pegang janji Tuhan atau Anda pakai kemampuanmu sendiri. Kalau ada janji Tuhan, Anda pegangin itu janji Tuhan enggak? Anda terus pegangin Tuhan enggak? Atau terus Anda struggle dengan kekuatanmu sendiri? Makin Anda struggle dengan kemampuanmu sendiri, Anda makin melihat bahwa Anda enggak lihat kualitas hidup yang bagus, yang terbaik. Satu ayat saya mau ajak saudara baca. 1 Timotius 1 ayat 18. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Ya, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh apa? Nubuat itu. Engkau ngapain? Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang apa? Jadi Paulus bilang sama Timotius, kau ini sudah terima nubuat. Berapa banyak yang terima nubuat? Hah? Dalam 2 minggu kemarin. Terima nubuat. Oke, kalau Anda sudah terima nubuat, dikuatkan oleh nubuat itu. Maksudnya apa dikuatkan oleh nubuat itu? Pegang setiap perkataan nubuatan itu. Dan sambil pegang memperjuangkan perjuangan. Karena akan ada peperangan. Karena setan mau supaya nubuat itu tidak jadi. Tapi engkau pegang pesan Tuhan itu terus fight. Jangan bergumul pakai kekuatanmu sendiri. Pasti janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Bisa katakan amin. Karena Tuhan sedang melatih Anda berjalan dengan imanmu. Saya pernah khotbahin kan soal mengenai janji-janji Tuhan kan. Kenapa setiap ada janji Tuhan ada goncangan-goncangan hidup? Karena Tuhan mau bangun imanmu. Setuju? Halo? Pegang ya janji itu ya. Ya. Saya banyak terima nubuatan dan justru nubuatan itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Karena saya tahu itu belum terjadi. Termasuk saya beritahu saudara satu rahasia ya. Nubuatan Tuhan tentang gereja ini yang Anda nggak pernah tahu. Tapi saya tahu. Saya nggak mau ngomong sama saudara. Walaupun sebagian kemarin sudah disingkapkan oleh Benaya Naresh. Waktu itu orang bilang sama saya, waktu Hosea bilang sama saya, Dad, dia bilang, Benaya Naresh bilang 5 tahun ke depan akan terjadi pergeseran demografi di gereja ini. Dalam hati saya, I know it already. Because why? Allah sudah beritahu saya long time ago. Lewat seorang hamba Tuhan bernubuat buat saya. Your church akan seperti ini. Makanya kenapa I fight untuk melihat itu. Kalau saya nggak punya nubuatan itu, I don't know where I'm going. I know where I am going. Itu sebabnya pegang janji Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Apalagi kemarin waktu dinubuatin di dalam ruangan saudara. Oleh Benaya. Saya bisa nubuat, bukan saya nggak bisa nubuat. Orang profetik itu perlu pesan profetik dari luar. Untuk confirmation. Waktu dia sampaikan saya cuma senyum aja. Saya bilang yes, amen, haleluya, praise the Lord. Makin mantap gitu loh saudara. Yang percaya katakan amin. Jelas gak saudara? Hidup saya ada sampai hari ini because of prophecy. Saya beritahu saudara, because of prophecy. Karena nubuatan, makanya jangan anggap enteng itu yang namanya nubuatan. Nah itu sebabnya saudara, Anda harus berjuang, pegang. Anda pegang Tuhan, janjinya. Bukan kemampuanmu sendiri. Aha, sekarang mereka sudah mengerti apa yang ku mau. Haleluya. Yang ketiga. Bukan berserak itu, berserah bu.
antara H dengan K bisa beda artinya. Saudara, kita ini berserah dalam iman dan percaya kepada Tuhan, atau Anda bergumul dengan kekuatanmu. Saudara tahu, kadang-kadang Anda nggak tahu apa yang Anda harus perbuat. Yang Anda bisa lakukan adalah berserah. Saya nggak tahu, saya pernah ngomong nggak di sini, tapi kemarin di GKS Balikpapan, saya sempat ngomong. Mungkin saya nggak pernah ngomong di sini ya. Saya pernah WA anak saya loh, Raymond. Sebelum dia selesai. Men, you have to ready. You have to get ready ya. Kenapa, Dad? You have to get ready. Apa? Bisa di tengah-tengah you pulang. Kenapa, Dad? I cannot send money kepada kamu. I know saya nggak bisa. Saya bilang, kamu harus ready. At any time I call you back home. Saudara mau tahu Raymond jawab apa? No, I believe God will provide me until the end. Tuhan pakai anak itu untuk kuatkan saya kembali. Saya nggak pernah cerita. Saya pernah cerita nggak di sini? Nggak pernah ya? Ya karena pendeta itu harus strong. Senior pastor itu harus strong, you know. Haleluya. Makanya kalau ada orang bilang sama saya gini, Bapak nggak tahu pergumulan saya. Lu juga nggak tahu pergumulan saya. Karena saya di depan mesti kelihatan strong. Amin, haleluya, praise the Lord. Itu sebabnya kesaksian-kesaksian yang saya kasihkan kepada saudara, itu kesaksian after dia bilang, no, I will finish it. Saudara, saya cuma bisa apa? Aku berserah. Mau ngomong apa lagi kalau udah begitu, saudara? Iya mau bergumul terus? Ada orang kalau udah begitu ya, mesti cari ini, mesti cari itu. Itu yang bikin masalah dalam hidupmu. Bukankah Tuhan bilang begini, Yesaya 30:15-16. Berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu ada di situ. Yang paling celaka adalah Anda rasa Anda punya kredit card. Dan Anda pikir itu penolong saudara. Itu justru bukan penyelamatmu. Oh ya ada masalah, gesek aja dulu belakangan pikiran. Itu bikin masalah sama saudara. Justru saudara, saya beritahu saudara, setan sedang menjebakmu. Untuk membuka jalan supaya Anda masuk dalam jebakan lebih dalam. I'm tell you what, waktu Anda nggak tahu apa yang berbuat, berserah sama Tuhan. God will provide you. Kayaknya Anda nggak ngerti ya? Atau Anda rasanya tertusuk terlalu dalam di hatimu. I'm telling you, berserah, jangan bergumul. Kalau realitasmu terus bergumul, bagaimana Anda bisa bilang the best of my life is now? Yang ketiga, yang keempat, next. Jangan dibalik-balik dulu. Biar aja nggak apa-apa. Yang keempat, next please. Apa yang Anda sedang jalani dalam hari ini? Apakah manusia barumu bertumbuh atau justru Anda izinkan manusia lamamu mendominasi kembali? Tuhan membawa Anda ke dalam manusia barumu, tapi apakah manusia barumu kau izinkan bertumbuh? Ayo, saya mau tanya saudara, apakah kau izinkan bertumbuh? Bagaimana manusia barumu bisa bertumbuh kalau Anda bergaulnya dengan orang-orang manusia lama melulu? Loh iya benar gak saudara? Bagaimana Anda bisa bertumbuh manusia barumu kalau Anda selalu berinteraksi dengan orang-orang yang gak pernah hidup dalam manusia barunya? Ya lama-lama Anda akan tergeret sama mereka dan akhirnya manusia lamamu yang Anda harus tinggalkan mendominasi dalam hidupmu. Kalau sudah begini bagaimana Anda bisa lihat bahwa your best life is now. Izinkan manusia barumu tumbuh. Halo, ada amin. Maka itu kenapa engkau dengar firman, maka itu kenapa engkau diajak doa, maka itu kenapa engkau diajak revival prayer, kenapa Anda diajak ikut penyembahan, sebenarnya apa? To build your new man. Kenapa Anda diajak ikut kompas? Emang mau ngapain saudara? Supaya manusia barumu ini tumbuh. Coba bilang sama saudara, kamu nih ngerti gak sih yang dimaksud? Coba bilang gitu. Ada orang gak ngerti-ngerti saudara. Anda harus bisa berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Saya beritahu saudara,
Makin saya ngerti, makin saya tahu, makin ngeri saudara. Makanya saudara, gereja ini values-nya Anda harus tangkap baik-baik. Bahwa kita hidup dengan karakter. Basis kita itu karakter. Apalagi kemarin saya dengar waktu wisuda, bukan wisuda di Balikpapan saudara, wisuda saudari Sani. Ketika dia mulai ceritakan apa yang dia alami setiap sekolah, di sekolah teologi yang dia datang, dengan guru-guru yang dia alami. Dia cerita mengerikan buat saya. Saya bilang, masa sih sampai begitu? Lah iya Pak, kalau enggak saya enggak sembarangan ngomong Pak. You can imagine, seorang guru, tapi punya karakter kayak gitu saudara. Saya bilang gawat ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia barumu tuh harus bangun. Enggak cuma Anda bisa ngajar, enggak cuma Anda bisa khotbah, tapi manusia lamamu masih bercokol, masih dominasi, enggak. You cannot have your best life now. Anda tidak bisa punya hidup yang terbaikmu sekarang kalau manusia lamamu masih mendominasi. Satu orang doang yang ngerti. Yang setuju dan ngerti cuma satu. Anda ngerti? Anda setuju? Kan tadi saya bilang kalau Anda setuju Anda boleh katakan amin. Kalau Anda ngerti Anda boleh katakan amin. Manusia lama kita. Nah, apakah Anda yang kelima, next please yang kelima, Anda ini menabur benih atau menahan benih? Menahan bukan menanam. Tolong diganti ya. Ini dua-duanya menabur sama menanam, piye bedane? Menabur benih dan menahan benih. Banyak orang bilang, Pak saya susah, justru saya tahan. Makin Anda tahan, makin sulit Anda ngalamin penuaian. Saudara tahu, janda di Sarfat, waktu Elia bilang, berikan aku roti duluan. Jawaban dia apa? Enak aja, gua mau bikin roti buat gua makan, buat anak gua makan. Habis gitu ngapain? Mate. Kok kasih lu dulu? Kan gitu. Saudara, kita sebagai anak Tuhan seringkali berpikir begitu. Kita pikir duit kita bisa menolong kita. No, waktu Anda menabur dengan iman, Tuhan akan memberikan penuaian yang Anda gak pernah pikirkan. Gak pernah Anda sangka-sangka. Dan saya perlu open sama saudara. Di tengah-tengah saya bilang sama anak saya, you can go home at any time. Setiap waktu kamu bisa pulang. Tapi saya tetap terbuka untuk nabur. Dan waktu saya nabur, saya nggak kurangin, saya tetap bahkan terus saya increase. Karena saya tahu, tuaian saya di depan adalah karena taburan saya. Mana pernah Anda bisa nuai kalau nggak nabur? Siapa yang pernah ada di pertanian angkat tangan? Ngerti pertanian? Bisa nuai kalau nggak nabur? Oh haleluya, doa Pak, iya. Anda nggak bisa nuai kalau Anda nggak bisa nabur. Kalau Anda mau nuai banyak, Anda harus nabur. Kalau Anda mau nuai terus, Anda harus nggak dengar saya. Kalau Anda mau nuai terus, Anda mesti. Kalau Anda mau nuai banyak, Anda mesti. Itu prinsip. Haleluya. Anda nahan atau Anda nabur? Pak, tapi fakta, kembali lagi, you live on facts or you live on truth. It is you, my friend. Decision is yours. Ini pergumulannya gak gampang, saya tahu, karena keputusan di situ. Saudara, kalau Anda sulit ambil keputusan, yang begini nih, yang kecil gini nih, soal nabur, apalagi nanti Anda harus ambil keputusan mempertahankan imanmu. Not easy. Boleh saya ulangi sekali lagi? Kalau yang namanya soal nabur aja you susah untuk ambil keputusan. Tahukah saudara ke depannya kalau Anda harus memperhadapkan imanmu, mempertahankan iman, juga itu akan semakin sulit buat saudara. Latihannya di sini. Haleluya.
Ada amin? Puji Tuhan. Perlu suara mic yang begini. Membangkitkan orang mati dan membangunkan orang tidur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. 7.30 ibadah mic mesti begini. Bam, haleluya. Jelas? Clear? Oke, now sekarang next bagian terakhir saya mau sampaikan. Ya, your best life. Nah, hidupmu sekarang gimana caranya? Number one, nomor 1. Selaraskan paradigmamu dan sudut pandangmu sama Tuhan. Ya, saya ajak saudara secara paradigma. Dengar nih kata-kata saya ya. Anda boleh catat, tapi dengar kata-kata saya. Perhatikan. Selama paradigmamu, cara berpikirmu belum berubah. Saya ulangi, selama paradigmamu belum berubah, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Saya ulangi, selama paradigmamu, caramu berpikir belum berubah, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Tidak pernah. Kunci perubahan dimulainya di sini. You need a new paradigm, paradigma yang baru. Nah, saya bacain lagi satu. Selama sudut pandang kita keliru, saya ulangi, selama sudut pandang kita keliru, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang benar. Selama sudut pandangmu keliru, Anda nggak akan pernah dapat hasil yang benar. Mau dikotbahin kayak apapun, selama ini sudut pandang Anda nggak dibenerin dan nggak mau diselaraskan, nggak mau di-align, nggak pernah ada hasil yang benar. Halo? Baca Roma 10 ayat 2 dan 3 saya nggak akan bacakan karena waktu. Di mana orang-orang Roma giat untuk Tuhan melayani, tapi nggak punya pengertian yang benar. Baca nanti di rumah. Orang-orang yang di Roma itu giat sekali untuk Allah, tapi pengertiannya salah. Paradigmanya salah. Orang melayani Tuhan, paradigmanya harus benar. Halo? Ada amin? Coba saya mau tanya sama saudara soal paradigma. Boleh? Boleh? Mana yang benar menurut saudara? Saya kasih yang sederhana-sederhana ya. Siap gak nih? Mana yang benar? Kalau bisa kerjain besok, kenapa mesti sekarang? Itu yang pertama. Kalau bisa besok, kenapa sekarang? Itu yang pertama. Atau yang begini, kalau bisa sekarang, kenapa besok? Mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Saya ulang lagi, kayaknya Anda nggak ngerti ya. Yang pertama nih, bilang begini, kalau bisa besok, kenapa sekarang? Yang kedua, paradigmanya, kalau bisa sekarang, kenapa besok? Yang benar yang mana menurut saudara? Yang kedua dong, kalau bisa sekarang, kenapa mesti besok? Tapi berapa banyak orang bilang, kalau bisa besok, kenapa sekarang? That's the problem with people. Paradigma itu mesti berubah. Selama ini nggak berubah nih, belum klik berubah betul-betul nih, Anda nggak bakal berubah. Ngerti nggak? Setuju? Halo? Tanya lagi ya? Tanya lagi ya? Ini saya suka tanya kalau saya kasih seminar di Bursa Tenaga Kerja nih. Ini yang saya suka tanya. Saya tanya lagi sama saudara ya. Peter. Kalau kamu kerja di sebuah perusahaan misalnya, ada temenmu sama-sama, kuliahnya sama, sekolah sama, lulusnya sama-sama juga. Angkanya sama semua, ya. Sama-sama, lulus sama-sama, kerja di satu departemen yang sama lagi. Tapi si bos selalu kasih kerjaan ke kamu melulu. Itu yang dua temenmu, dikasihnya dikit. Dia belum selesai masih lama, Anda juga belum selesai, dikasih lagi kerjaan, dikasih lagi kerjaan. Pertanyaan saya, paradigma yang ada di pikiran kamu apa?
Hah? Kerja saya bagus. Ini luar biasa paradigmanya. Tapi ada orang loh, kenapa sih bos kasih saya? Yang dua nggak ada kerjaan, dua juga mampu, kenapa saya lagi? Little to me, little to me, salary no up. Tahu saudara, little to me, salary no up katanya gitu. Ngerti saudara? Itu bahasa Indonesia yang dipaksakan ke bahasa Inggris, begitu tuh saudara. Dikit-dikit gua, gaji nggak naik-naik, gitu kira-kira saudara. Little to me, salary no up, begitu saudara. Anda bisa lihat begitu? Bisa. Tapi Anda bisa lihat nggak? Berarti bos lebih percaya gua. Hal yang sama kalau Anda pelayan Tuhan. Dikasih lagi. Anda jangan bilang, little to me. Ini paradigma bro. Selama ini you nggak bisa berubah. Walaupun doamu hebat, walaupun buatanmu hebat, whatever. Nggak bakal berubah deh. Coba saya tanya lagi sekarang. Coba yang merasa dirinya pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Yang merasa dirinya hamba Tuhan, angkat tangan. Anda hamba setan apa hamba Tuhan sih? Saya nanya siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan? Hamba Tuhan, saya nggak bilang Anda pendeta. Saya bilang siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan, angkat tangan. Anda hamba Tuhan? Percaya? Bukan hamba setan? Oke. Kalau Anda hamba Tuhan, paradigma Anda soal pelayanan apa? Bisa nggak saya melihat pelayanan sebagai tugas dan kewajiban? Bisa? Halo? Ini tugas saya, ini kewajiban saya. Atau bisa nggak saya lihat pelayanan ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan buat saya. Dan ini kesempatan buat saya untuk bergerak maju kenal Tuhan. Yang mana Anda lihat? Kalau Anda lihat ini tugas dan kewajiban, makanya Anda akan nyanyi, ku jemu. Betapa bebanku berat. Ku jemu, gitu saudara. Makanya jangan heran orang bisa jemu melayani Tuhan karena Anda lihat itu tugas dan kewajiban. Tapi if you see this ministry, pelayanan ini sebagai hak istimewa, dikasih kesempatan untuk Anda alami dan kenal Tuhan, Anda akan beda paradigma. Hal yang sama dalam hidup sehari-hari. Anda mesti punya sudut pandang yang benar. Anda mesti, saudara, punya paradigma yang benar. Selaras sama Tuhan, makanya alignment itu penting. Bisa katakan amin? Nah di dalam sudut pandang Anda tahu, nanti baca di rumah, Ibrani 11, 24 sampai 27. Oke, Ibrani 11, 24 sampai 27. Saya ajak saudara lihat. Saudara tahu yang namanya Musa. Musa ini pangeran bukan? Pangeran? Dia pangeran? Yes. Kalau dia pangeran, kira-kira kalau Firaun mati dia bakal jadi raja nggak? Bakal jadi raja ya? Setuju? Jadi sebenarnya dia tinggal nungguin Firaun mati aja. Nggak pusing tuh. Hidup itu sudah nyaman, sudah terjamin masa depannya. Tinggal nungguin Firaun mati, dia jadi raja. Udah selesai. Tapi Alkitab mencatat kalau Anda baca, dia lebih suka menderita bersama dengan umat Tuhan. Daripada hidup dalam kelimpahan dengan dosa. Kenapa? Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Karena sudut pandangnya diarahkan ke Tuhan. Kalau sudut pandang Anda nggak selaraskan terus dengan Tuhan, sudut pandangmu salah, hasilnya nggak bakalan bener aja. Percaya sama saya. Makanya Anda kalau dengar khotbah, dengerin baik-baik, bagian yang Anda tahu salah, selaraskan. Selaraskan. Jangan bilang, aha itu kan pendapat dia, pendapat saya lain. Nah, kalau Anda begini terus sampai kapanpun Anda nggak akan berubah. Saya sedang bicara bukan dari pikiran saya bicara dari kebenaran. Kalau Anda lihat kebenaran, selaraskan kepada kebenaran. Karena soal kecerdasan mungkin Anda lebih cerdas dari saya. Kalau soal pengalaman mungkin Anda lebih pengalaman dari saya. Mungkin kalau lebih sukses mungkin Anda bisa lebih sukses dari saya. Tapi pertanyaan saya is about truth, kebenaran. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Paulus berubah total. Sudut pandangnya berubah dari mau membunuh orang Kristen sampai menjadi seorang yang siap dibantai demi Tuhan Yesus Kristus. Beda, sudut pandang beda.
Betul apa enggak? Saul dan Daud menghadapi Goliat yang sama, tapi sudut pandangnya beda. 12 pengintai, 10 sama 2, lihat yang sama, tapi beda sudut pandangnya. Nah pertanyaan saya, Anda lihatnya gimana? Halo, ada amin? Coba bilang sudut pandang. Kalau Anda lihat masalah, Anda lihat sebagai masalah, atau Anda melihat sebagai kesempatan Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup. Makanya ya, Tuhan banyak tuntun hidup saya dalam perkara-perkara hal-hal khususnya di dalam keuangan untuk bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mungkin Anda ada di era yang lain, Tuhan akan bukakan supaya Anda melihat dalam hal yang ini Anda nggak takut. Coba yang mengerti sekali lagi lambaikan tanganmu saudara. Coba bilang pandanganmu, sudut pandangmu. Elisa sama Gehasi, sama-sama lihat tentara Aram mengepung mereka di Dotan. Sama-sama, kira-kira ajudannya atau bujangnya Elisa, lihat gak ada tentara musuh begitu banyak? Lihat, makanya ketakutan. Tapi Elia juga lihat gak? Lihat, tapi Elia ketakutan gak? Tidak. Kenapa? Karena Elia punya sudut pandang yang berbeda. Karena yang menyertai kita, dia bilang, lebih banyak daripada musuh-musuh ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Saya minta Anda punya sudut pandang, mbok diperhatikan. Tiap minggu Anda dengerin khotbah, tiap minggu Anda dapat firman, selaras. Makanya kenapa Anda didorong ikut pemuritan. Emang buat apa ikut pemuritan? Supaya saudara disengsarakan? Disalibkan gitu? Bukan. Supaya saudara punya sudut pandang, saudara punya paradigma, selaras nih sama kita para pemimpin. Kalau enggak bisa saudara. Coba yang ngerti sekali lagi lambaikan tangan. Tanya sebelah saudara, ikut kamu memang pemuritan? Coba tanya gitu. Haleluya. Ada amin? Jelas? Oh saudara, kalau kita bergerak secara corporate body di dalam Kristus, di dalam gereja, dahsyat saudara. Tak terbendung. Ya, yang kedua. Yang kedua, kalau Anda mau lihat your best life is now. Temukan dan hidupi panggilanmu. You have to know your calling. Saya pelan-pelan dikit saudara, karena di sini sekaligus saya mau mengajarkan sama saudara. Ya, panggilan, lihat sini baik-baik. Perhatikan baik-baik, saya mesti bacakan juga tulisan saya sedikit. Panggilan, bukan, saya ulangi. Panggilan, bukan tugas dan tanggung jawab yang Anda sedang kerjakan. Belum tentu, mungkin bahasanya lebih baik, bukannya bukan, belum tentu. Panggilan belum tentu, tugas dan tanggung jawab yang Anda sedang kerjakan sekarang. Atau yang Anda bisa lakukan. Karena rasa Anda bisa, karena Anda rasa Anda sedang kerjakan, Anda pikir itu panggilan. Belum tentu bro. Atau Anda merasa, aha karena saya suka, karena saya bisa, udah gitu ada duitnya lagi. Ada hasilnya, then you think it is your calling. Not necessarily. Belum tentu itu panggilanmu. Tapi itu adalah bagian pekerjaanmu yang namanya vocation. Kerjaanmu tiap hari untuk melangsungkan hidup. Ngerti gak? Coba yang ngerti, coba lambaikan tangan. Sampai di sini jelas? Apapun yang Anda sedang kerjakan, Anda bisa lakukan, Anda suka, terus ada hasil, ada duit, jangan Anda pikir itu panggilanmu. Belum tentu. Karena bisa jadi itu hanyalah vocation, adalah pekerjaan untuk melanjutkan kau hidup. Menopang kau punya hidup. Tapi panggilan adalah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan ingin Anda kerjakan. Yang belum tentu Anda suka. Yang Tuhan ingin Anda kerjakan secara unik dan khusus. Bagi kerajaannya. Unik, khusus. Anda ini unik. Secara khusus tugas yang Anda kerjakan itu beda. Dan Allah sendiri yang akan perlengkapi Anda. Believe me. Kalau Anda dipanggil, Anda rasa Anda tidak bisa. Tapi ini unik, ini tugas unik. Kalau Tuhan panggil saudara, dia akan perlengkapi saudara.
Apakah itu favor Tuhan ada di situ? Apa itu yang namanya grace Tuhan ada di situ? Apa yang namanya anointing Tuhan akan mengalir dalam hidupmu? Nangkep gak? Anda mungkin gak nyaman dengan tugas ini, tapi sekali Anda masuk, Anda tahu anointing itu ngalir. You know that you know that you know this is the calling of God. Saya gak nyaman kalau suruh nulis dulu. Tapi begitu Tuhan bilang write a book. Saya mulai nulis, grace, kasih karunia, hikmat, inspirasi, mengalir begitu saja. Dan I know this is the calling. Halo? Ngerti gak? Siapa yang nangkap apa yang saya maksud? Kasih karunia ada karunia Tuhan. Tuhan akan lengkapi saudara. Sampai Anda bisa. Bukan Anda sendiri yang mau dan bukan sendiri Anda yang bisa. Tapi Tuhan bikin Anda sampai bisa. Musa awalnya dipanggil Tuhan mau apa enggak? Saya tanya, Musa waktu dipanggil Tuhan mau apa enggak? Karena dia merasa dia enggak biasa ngomong, tidak petah lidah. Tahu tidak petah lidah? Kalau tidak petah lidah tuh kalau ngomong ngebrebet. Tahu ngebrebet, gitu. Dia juga udah bayangin kalau dia ketemu Firaun, dia ngomong, Firaun bilang, gua bukan Vivi, gitu. Tapi Tuhan mau. Dan apa yang terjadi? Tuhan perlengkapi. Makanya Tuhan bilang, ada apa? Tongkat, masukin tanganmu, keluarkan. Itu Tuhan memperlengkapi dia dengan power. Untuk tugas sesuatu panggilan yang unik dan khusus. Saya percaya Anda bisa menemukan itu. Saya nggak akan bahas banyak tekniknya, bagaimana Anda ketemukan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, karena kita lagi bicara your best life is now. Kalau Anda temukan panggilanmu, dengar baik-baik ya. Kalau Anda temukan, Anda hidupi panggilanmu, yang Anda akan alami, Anda akan hidup dari kasih karunia ke kasih karunia. Anda akan lihat dari perkenanan sampai ke perkenanan hidupmu. Anda lihat hidupmu so easy, so nice, so good. Ngerti? Bukannya so jadi, itu lain lagi. Itu mana ada Jo. Anda akan lihat penyediaan Tuhan bukan cuma untuk hari ini. Tuhan akan siapkan untuk yang ke depan. Karena untuk setiap tugas Tuhan pasti ada penyediaan. Haleluya. Katakan amin. Jangan heran pertolongan Tuhan akan terjadi secara ajaib. Lihat bagaimana Musa Tuhan tolong begitu ajaib. Anda akan lihat. Anda akan lihat anointing yang ada pada Anda mengalir begitu saja. Saudara, seorang seperti Benaya Nares. Di dalam pelayanannya seperti begitu. Dia bisa mengalir begitu aja manggil orang. Mana Pak Edi? Benar gak Pak Edi? Dia gak kenal you, tiba-tiba dia begitu apa yang terjadi, apa yang benar 100% benar. Kok bisa? Dia gak doa dulu, dia gak huralah bapak begini. No, because he is moving in his calling. Karena dia bergerak di dalam calling panggilannya. Kalau Anda ada dalam panggilan Tuhan, Anda akan dapat inspirasi, hikmat, pewahyuan, pengurapan, kemampuan yang datang dari Tuhan bukan daripada Anda. Bisa katakan amin? Bahkan energimu gak habis-habis. Musa, Yusuf dan lain-lain lagi. Dipanggil Tuhan untuk sebuah panggilan dan lihat kehidupan dia luar biasa. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Temukan panggilanmu if you want to see your best life is now. Makanya salah satu cara, ini cuma satu aja, simple ya. Karena sebagai father of the house, kalau Anda mau temukan panggilanmu, semua pelayanan jangan ditolak. Saya kasih contoh ya, lihat ya. Di awal pertobatan saya diminta jadi WL. Karena mereka bilang saya suaranya bagus. Iya dong, kalau nggak begitu siapa yang bilang dong? Betul ya? Ya betul. Tapi katanya lebih bagus lagi kalau nggak nyanyi. Saya jadi WL. Makanya saya ketemu Pak Handoko, mana Pak Handoko ibadah kedua ya. Waktu dulu zaman dulu itu saya jadi WL. Saya ikutin. Main musik saya ikutin. Jadi bendahara saya ikutin. Saya pernah jadi bendahara. Pegang keuangan saya ikutin. Suruh doa saya ikutin. Semua saya nggak ada yang saya tolak tuh. Kita kalau di sini ya, seringkali manusia di masa kini ya, itu kalau bisa dia milih gitu.
yang dia suka. Belum tentu, ingat loh, calling is not necessarily what you like. Belum tentu yang Anda suka. Terus disuruh pelayanan misi. Pergi pelayanan misi, saya ingat tuh saudara. Naik kapal dari Merak ke Lampung. Ditanya alamatnya mana, cuma adanya kilometer doang, kita nggak tahu siapa. Naik oplet kilometer sekian, kita tanya supir oplet, Pak kilometer sekian di mana? Turun di sini, udah gelap di Lampung, itu kampung. Kita cari, ketemu. Tapi kita suka cita, misi saya ikut. Toraja saya ikut misi. Saya cuma dibilang, kamu nanti ikut om yang ke Toraja katanya. Karena si om ini punya itu villa. Punya resort. Jadi kamu pergi ya sama om ya. Jadi pikiran kita yang mahasiswa, puji Tuhan, saya bisa berlibur. Dia nggak kasih tahu seminggu sebelum berangkat kau KKR. Enak aja, kau khotbah. Hah? Saya khotbah om? Iya, saya baru bertobat belum lama. Tapi saya jalanin. Apalagi saya dengar di sini banyak orang hidup dalam kuasa gelap. Tapi saya lihat kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu. Haleluya. Kayak ini seperti Elia menghadapi nabi-nabi Baal. Tapi saya layanin, saya jalanin. Saya khotbah dan banyak orang ngalamin kelepasan. Saya dengan pengalaman saya yang sangat terbatas. Lalu disuruh ngajar, saya ngajar. Semua saya kerjain. Termasuk angkat puing. Waktu renovasi, angkat puing. Ikut semua kerjain saudara. Until one day, suatu hari, orang bilang begini. Kau pimpin WL bagus, kau pimpin ini bagus, kau kerjain ini bagus. Tapi beda kalau waktu kamu ngajar. Beda kalau waktu kamu khotbah. We feel different. Then I know this is my calling. Ketika Anda bergerak dengan calling ini terus, provision upon provision, penyediaan demi penyediaan, anointing after anointing, grace upon grace akan mengalir dalam hidup saudara. Anda nggak suka, ya nggak suka. Mungkin Anda nggak suka, tapi Allah akan bikin Anda suka nanti ketika ada urapan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Jelas? Terakhir, masih ada waktu? Ya enaknya khotbah di gereja sendiri masih bisa pas. Selesai 9:30. Di gereja lain sudah dikasih tanda. Kalau perlu pakai sirene. Sudah selesai. Wing, 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 wing. Yang ketiga, yang terakhir. Selaraskan prioritas hidupmu. Kalau Anda mau melihat, your best life is now. Saudara tahu bukankah Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah beserta coba bilang cari dahulu. Cari dulu. Kalau cari dulu itu artinya apa? Dahulukan itu. Prioritaskan itu. Pertanyaan saya hari ini. Apa prioritas Anda? Yang tahu tuh Anda. Nih ya, saya kasih Anda kata kunci. Mau tahu nggak? Hah? Kalau Anda mau tahu prioritas Anda, waktu-waktu di luar jam kantor, setelah selesai kantor kan kerja ya, di luar jam, kalau Anda nggak full time nih ya, kalau Anda di luar jam kantor, sisa waktu yang ada, kegiatanmu apa sih? Apa yang Anda kerjakan? Yang secara rutin terus-menerus Anda lakukan. Itu menunjukkan prioritasmu. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Waktu Anda kerja 8 jam per hari, dalam 8 jam itu apa yang Anda isi dan kerjakan itu menunjukkan prioritasmu. Ngerti? Nangkep gak? So kalau Anda mau tahu prioritas saya kemana, lihat waktu senggangmu kau pakai kemana. Itu aja saya kasih Anda punya tips. Anda baru tahu, ternyata prioritas saya salah kalau begitu. Kalau prioritasmu salah, you will never see your best life now. Karena pasti Anda akan gunakan waktu yang salah. Nangkep nggak? Saya nggak bilang Anda nggak boleh liburan ya.
Bukan. Tapi yang saya maksud adalah in your routinity. Dalam kerutinitasan Anda, apa yang Anda akan gunakan? Kenapa? Karena kalau Anda tahu prioritas dalam hidupmu, Anda akan tahu mana yang penting dalam hidupmu. Kalau Anda tahu mana yang penting buat hidupmu, maka Anda tahu Anda punya waktu yang cukup untuk itu. Jangan heran waktumu nggak akan pernah habis. Setuju nggak? Ngerti nggak saudara? Saya percaya kalau Anda punya prioritas yang benar sama Tuhan, Anda nggak akan ngalamin yang namanya tekanan yang dalam hidup ini. Sering kali terjadi tekanan dalam hidup ini, kenapa? Nggak punya prioritas. Orang yang nggak punya prioritas nggak akan terpacu untuk mempersiapkan diri bagi masa depannya. Katakan amin. Jelas 3 hal ini? Your best life is now. Anda mau lihat hidupmu yang terbaik sekarang? Tuhan sudah katakan sekarang waktunya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita.